Pemirsa, sidang perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terdakwa ZZ Galuh alias Ernawati memasuki agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Terdakwa ZZ Galuh alias Ernawati didampingi kuasa hukumnya menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menyampaikan pembelaan di hadapan majelis hakim. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Yunita dan turut dihadiri Jaksa Penuntut Umum Andrianto Mulia Budiman. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa Yohanes membacakan nota pembelaan sebagai tanggapan atas tuntutan jaksa. Pihaknya memohon kepada majelis hakim agar memberikan keringanan hukuman bagi kliennya. Kuasa hukum meminta majelis mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa, termasuk tanggung jawab ZZ terhadap 4 orang anak yang masih menjadi tanggungannya. Selain itu, pihak pembela menyoroti potensi penutupan akun Facebook bernama ZZ Galuh yang disebut menjadi sumber penghasilan terdakwa sekitar 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Dari penghasilan tersebut, sekitar 1 juta rupiah disebut rutin disalurkan untuk membantu kebutuhan dasar anak-anak yatim. Sidang lanjutan perkara ini dijadwalkan kembali berlangsung pada Kamis 26 Februari 2026 dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim. Meneruskan apa yang telah disampaikan penuntut kemarin, jadi kita hanya tipis-tipis saja lah untuk minta keringanan dari hasil FDP itu kan disumbangkan untuk anak yatim. Setiap bulan itu gajian 5-6 juta, jadi 1 jutanya itu minimal 1 juta paling sedikit jatah anak yatim setiap bulannya. Harapan keputusannya seperti apa? Harapan keputusannya ulun ditahan tahanan kota atau bebas bersyarat seperti itu. Usai persidangan, kuasa hukum pelapor Suryansyah Halim meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman seadil-adilnya terhadap terdakwa, sesuai dengan fakta persidangan yang telah terungkap. Pihak pelapor juga menyatakan akan menyerahkan memori dari korban kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan sebelum putusan dibacakan. Hukuman itu seadil-adilnya menerapkan efek jerah, dan kemungkinan sih kita ada rencana nanti kita akan memasukkan mungkin semacam memori dari korban melalui saya kepada majelis hakim sebelum putusan. Itu memang di luar hukum acara ya. Mungkin kita ada pertimbangan karena apa? Karena rencana kita besok juga ada bikin satu laporan lagi, sama juga terlapor sama, korbannya sama. Jadi besok kita akan masukin mungkin di Polres. Mungkin itu akan jadi lampiran juga di dalam memori kita. Karena setelah kejadian ini, aku baru tahu ternyata si terdakwa ini itu ada 3-4 laporan juga di Polres yang belum jalan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harizal Fadli, Dayak TV mengabarkan.